Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda Hafiz diundang ke gereja oleh dua biarawati, malah ditertawakan ketika membaca Al-Quran. Biarawati dan jemaat gereja syok ternyata. Mari simak cerita ini dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Matahari sore menyorot redup ke jendela kayu rumah kecil di pinggiran kota. Hasan, seorang pemuda berusia 22 tahun, sedang menutup mushaf Al-Quran setelah mengulang hafalan surah Al-Baqarah. Nafasnya tenang, wajahnya teduh, seakan setiap ayat yang terucap menyalakan cahaya dalam dirinya. Ia dikenal di kampung sebagai anak muda yang sederhana, rajin membantu tetangga, dan memiliki karunia yang jarang dimiliki, hafalan Al-Quran yang utuh dari awal hingga akhir. Namun sore itu, ketenangan Hasan terusik oleh kedatangan dua tamu tak biasa. Dari balik pintu, tampak dua perempuan berkerudung putih panjang, berpakaian khas biarawati. Senyum mereka hangat, tapi mata mereka memancarkan rasa ingin tahu yang dalam. Hasan sempat heran, jarang sekali ada biarawati yang berkunjung ke rumahnya. Dengan sopan, ia mempersilakan mereka duduk, meski hatinya diliputi tanda tanya. Salah seorang biarawati membuka percakapan dengan suara lembut namun penuh kesungguhan. Kami mendengar engkau seorang penghafal kitab suci, Al-Quran. Benarkah itu, Nak? Hasan menunduk merendah, menjawab singkat, atas izin Allah, benar, Ibu. Biarawati itu saling pandang dengan rekannya, lalu berkata dengan nada yang lebih serius, kalau begitu, kami ingin mengundangmu datang ke gereja kami. Bacakanlah ayat-ayat itu di hadapan jemaat kami. Kami ingin mendengar sendiri keindahannya. Undangan itu membuat dada Hasan berdebar. Pergi ke gereja bukanlah hal yang ringan baginya. Ada rasa ragu, khawatir dianggap salah langkah oleh sesama muslim, bahkan takut jika undangan itu hanyalah bentuk ujian. Namun tatapan kedua biarawati itu begitu meyakinkan, seolah menyembunyikan rahasia besar yang menanti. Hasan terdiam cukup lama, menimbang, lalu akhirnya menjawab, jika itu untuk kebaikan, insya Allah, saya datang. Saat kedua biarawati itu pergi meninggalkan rumah, Hasan menatap langit senja yang memerah. Dalam hati ia berdoa lirih, ya Allah, jangan biarkan langkahku tersesat. Jika ini jalan dakwah, kuatkan aku. Jika ini jebakan, lindungilah aku. Angin sore berhembus pelan, seakan membisikkan jawaban yang tak terdengar. Dan sejak hari itu, kehidupan Hasan yang damai perlahan bergeser menuju perjalanan penuh misteri, sebuah perjalanan yang akan menguji iman, harga diri, dan kesucian kalam yang ia simpan di dalam hatinya. Hari yang ditentukan pun tiba. Pagi itu, Hasan berwudu dengan hati bergetar. Meski sudah meneguhkan niat hanya karena Allah, tetap saja bayangan pertanyaan memenuhi pikirannya, mengapa aku diundang? Apakah ini penghormatan atau penghinaan? Apa yang harus aku lakukan jika mereka mengejek? Ia merapalkan doa berulang-ulang, memohon agar Allah meneguhkan lidah dan hatinya. Ketika sore menjelang, Hasan melangkah menuju gereja yang terletak di pusat kota. Bangunannya menjulang dengan dinding batu abu-abu tua, jendela kaca berwarna-warni yang memantulkan cahaya senja, dan lonceng besar yang baru saja berbunyi. Di pelataran, beberapa jemaat yang baru datang memandang Hasan dengan tatapan heran, seakan bertanya dalam hati, apa yang dilakukan seorang pemuda muslim di sini. Kedua biarawati yang mengundangnya menyambut di pintu. Senyum mereka masih sama seperti hari pertama datang ke rumah Hasan, namun kali ini tatapannya penuh antisipasi. Terima kasih sudah datang, Nak Hasan, ucap salah satunya. Kami sudah menyiapkan tempat untukmu. Hasan hanya mengangguk, menahan gelombang rasa canggung yang menyerbu dari berbagai arah. Di dalam, suasana gereja begitu hening. Lilin-lilin menyala di sepanjang dinding, menebarkan aroma khas yang bercampur dengan wangi kayu tua. Jemaat sudah duduk berbaris, sebagian menoleh penasaran. Di depan altar, sebuah mimbar kayu kecil disiapkan khusus untuk Hasan. Ia melangkah perlahan, seakan setiap langkah menjadi saksi pertarungan batin, antara takut dan yakin, antara ragu dan tawakal. Ketika akhirnya ia berdiri di depan mereka, Hasan menarik napas panjang. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah,
Inilah saatnya. Jadikan suaraku pembawa cahaya, meski di tempat yang asing bagi ayat-ayatmu. Jemaat menunggu dengan pandangan campuran, ada yang tersenyum mengejek, ada yang menatap ingin tahu, dan ada pula yang acuh tak acuh. Hasan pun membuka bibirnya, bersiap melantunkan kalam suci untuk pertama kalinya di rumah ibadah yang bukan miliknya. Hasan berdiri di mimbar kecil itu, jantungnya berdegup seakan memukul gendang di dada. Jemaat gereja menatapnya dengan berbagai ekspresi, ada yang berbisik-bisik, ada yang menyunggingkan senyum sinis, bahkan beberapa remaja tertawa kecil menahan geli. Namun Hasan menutup matanya sejenak, mengingat doa ibunya yang selalu berpesan, "Nak, jika engkau membaca Al-Quran, bacalah seakan Allah sedang mendengarkanmu, bukan manusia." Dengan napas dalam, Hasan memulai bacaan. Suaranya melantun pelan, membuka dengan ayat-ayat awal surah Maryam. Suasana hening yang semula tegang perlahan pecah oleh getaran merdu bacaan itu. Huruf-huruf Arab keluar dari bibirnya bagaikan aliran sungai yang jernih, mengisi setiap sudut ruangan. Namun, beberapa jemaat tidak bisa menahan tawa. Mereka menganggap lantunan itu seperti nyanyian asing yang aneh bagi telinga mereka. Tawa kecil berubah jadi gumaman, lalu ejekan yang semakin keras. "Apa itu?" "Seperti mantra," bisik seorang jemaat sambil tertawa. Tidak ada musik, tidak ada nada, hanya gumaman berulang. Hasan mendengar semuanya, namun tidak membiarkan hatinya goyah. Ia terus membaca dengan penuh kehusyukan, meski keringat dingin membasahi pelipisnya. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seiring ayat demi ayat mengalun, suara tawa itu perlahan terhenti. Sebagian jemaat yang tadinya mengejek, kini diam terpaku. Ada yang menunduk, ada pula yang tanpa sadar meneteskan air mata. Hati mereka terasa disentuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan, meski tak memahami bahasa Arab, lantunan itu membawa kedamaian sekaligus kegelisahan yang menekan dada mereka. Biarawati yang sejak awal tersenyum tipis kini ternganga, matanya berkaca-kaca. Jemaat yang semula meremehkan kini justru dikejutkan oleh rasa asing yang menekan batin mereka. Gereja yang biasanya dipenuhi suara nyanyian rohani, kini terbungkam oleh lantunan seorang pemuda Muslim. Hasan menutup bacaannya dengan tenang, lalu mengangkat wajahnya. Hening begitu mencekam, hingga detak jam dinding terdengar jelas di antara jemaat yang masih syok tak percaya. Setelah bacaan terakhir terucap, Hasan menutup dengan doa singkat dalam hati. Ruangan gereja masih sunyi, seolah setiap jemaat kehilangan kata. Mereka yang sebelumnya tertawa kini menatap kosong ke depan, wajah-wajah mereka menunjukkan kebingungan yang tak bisa disembunyikan. Hanya suara napas dan detakan jantung masing-masing yang terasa begitu jelas di telinga. Seorang pria parubaya yang duduk di bangku depan tiba-tiba menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar, dan isak tangis pelan terdengar. Jemaat lain menoleh, terkejut melihatnya. Tidak ada yang memahami mengapa seorang yang keras kepala soal keyakinan tiba-tiba menangis hanya karena suara bacaan asing. Tangis itu seperti menular, beberapa jemaat lain mulai merasa sesak di dada, seakan ayat-ayat tadi meninggalkan bekas luka yang tak bisa dihapus. Dua biarawati yang mengundang Hasan saling berpandangan, kali ini tanpa senyum. Mata mereka berair, dan salah satunya berbisik lirih, "Mengapa hatiku bergetar seperti ini?" Jemaat yang sejak awal mengejek pun menundukkan kepala, malu pada diri sendiri. Gereja yang biasanya penuh suara koor kini dipenuhi hening yang menekan, membuat semua orang merasa kecil di hadapan sesuatu yang jauh lebih agung dari logika mereka. Hasan menatap wajah-wajah itu dengan teduh, meski dalam hatinya masih ada getar ragu. Ia tidak bermaksud menaklukkan atau membuktikan apapun, hanya ingin menyampaikan keindahan Al-Quran. Dengan suara tenang, ia berkata, "Aku hanya membacakan firman Allah. Aku sendiri hanyalah manusia biasa, tidak punya kuasa apapun. Jika kalian merasa sesuatu, itu bukan karena aku, tapi karena Dia yang menurunkan kalam ini." Kata-kata itu jatuh seperti palu di hati para jemaat. Keheningan berubah menjadi keharuan. Tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi tawa, hanya wajah-wajah yang dipenuhi rasa penasaran,
ketakutan, sekaligus kagum. Dan di tengah suasana itu, satu pertanyaan mulai tumbuh di hati mereka, apakah ini sekadar suara indah, ataukah kebenaran yang selama ini kami abaikan? Suasana gereja masih berat, seperti ada kabut tak kasat mata yang menyelimuti hati setiap jemaat. Hasan berdiri tegak, mencoba menenangkan dirinya, sementara matanya menelusuri wajah-wajah yang kini berubah dari tawa menjadi kebingungan. Di bangku depan, pria parubaya yang menangis tadi menatap Hasan dengan mata basah. Dengan suara serak ia berkata, "Aku tidak mengerti sepatah kata pun, tapi mengapa hatiku seperti dirobek-robek?" Pertanyaan itu menggema di ruangan yang sunyi, membuat jemaat lain ikut tergerak. Salah seorang wanita muda bangkit dari bangkunya, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. "Tadi aku ingin menertawakanmu," ujarnya pelan, tapi tiba-tiba tubuhku bergetar, seolah ada sesuatu yang memaksaku untuk diam. "Apa sebenarnya yang kau baca, Nak?" Hasan terdiam sejenak, menundukkan kepala sebelum menjawab lirih, "Itulah firman Allah, Tuhan semesta alam. Bukan kata-kataku, melainkan kalamnya yang diturunkan untuk seluruh manusia." Dua biarawati yang sejak awal mengundang Hasan tampak paling terguncang. Salah satunya memegangi salib di dadanya, wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar seperti hendak mengucapkan sesuatu tetapi tertahan. Jemaat yang lain menatap mereka, seolah berharap penjelasan dari pemimpin rohani itu. Namun, justru air mata yang jatuh dari sudut mata biarawati tersebut, diikuti bisikan lirih, "Mengapa aku merasakan kedamaian, di luar doa-doa yang biasa kuucapkan?" Hasan menatap mereka dengan penuh iba. Ia tidak ingin menyinggung, apalagi berdebat. Dengan tenang ia berkata, "Kedamaian itu datang dari Dia. Al-Quran hanyalah jalan untuk merasakan cahayanya. Aku hanya hamba kecil yang diberi amanah untuk menjaganya di dalam hati." Kata-kata itu bagai angin yang menggugurkan daun-daun kering, membuat jemaat kembali menunduk, kali ini dengan rasa malu sekaligus kagum. Di antara mereka, lahirlah keheningan baru, bukan lagi hening karena keterkejutan, melainkan hening yang dipenuhi pertanyaan. Pertanyaan yang menusuk lebih dalam daripada 1000 khotbah. Dan di sanalah, di tengah cahaya lilin dan bayangan dinding gereja tua, jemaat mulai menyadari bahwa apa yang mereka dengar bukan sekadar suara indah, melainkan sebuah panggilan yang tidak bisa ditolak begitu saja. Di bangku altar, dua biarawati yang mengundang Hasan kini terdiam bagai patung. Jemari mereka saling menggenggam erat, wajah pucat mereka sulit menyembunyikan keguncangan batin. Salah satunya, Suster Helena, merasa dadanya bergetar hebat sejak lantunan itu mengisi ruang. Doa-doa yang selama ini ia lantunkan di gereja tak pernah menimbulkan rasa yang sama. Kini ia diliputi ketakutan bercampur kedamaian, perasaan yang asing namun menenangkan. Suster Maria, yang duduk di sisinya, menunduk dalam-dalam, seakan tak ingin jemaat lain melihat matanya yang basah. Ia berbisik hampir tak terdengar, "Helena, apa ini ujian iman, ataukah sebuah panggilan?" Helena menatapnya dengan mata berkaca, lalu menjawab lirih, "Aku tidak tahu, tapi suaranya menembus sesuatu di dalam diriku yang tak pernah kusentuh sebelumnya." Jemaat di sekitar mereka yang mendengar bisikan itu ikut terdiam, merasa seolah rahasia batin mereka sendiri sedang diungkapkan. Hasan melihat perubahan itu dengan hati bergetar. Ia bukan seorang pendakwa ulung, hanya seorang anak muda yang menghafal ayat demi ayat. Namun kini ia menyaksikan sendiri bagaimana lantunan suci bisa mengguncang hati-hati yang bahkan selama ini jauh dari Islam. Ia menunduk, tak berani mengklaim apa-apa selain kuasa Allah. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Rab, jangan jadikan aku sombong. Biarlah ini menjadi jalan-Mu, bukan jalanku." Ketegangan memuncak ketika seorang jemaat berdiri dan menatap langsung ke arah altar. Dengan suara lantang namun gemetar ia berkata, "Jika itu benar firman Tuhan, maka mengapa aku baru merasakannya sekarang? Mengapa bukan dari doa-doa kami selama ini?" Pertanyaan itu membuat suasana semakin panas. Semua mata kini tertuju pada Hasan dan para biarawati, menunggu jawaban yang bisa menjelaskan perasaan yang baru mereka alami. Hasan menatap jemaat itu dengan penuh kelembutan,
lalu berkata pelan, "Mungkin karena kali ini, hati kalian benar-benar mendengar." Kata-kata itu sederhana, tapi seperti petir yang menyambar di tengah malam. Suster Helena menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar hebat. Sementara itu, Suster Maria meneteskan air mata yang tak bisa lagi dibendung. Gereja itu kini bukan lagi tempat ejekan, melainkan medan pergulatan batin yang dahsyat. Keheningan yang melingkupi gereja akhirnya pecah oleh suara lantang seorang pria tua, salah satu jemaat senior yang dihormati. Dengan wajah merah padam ia bangkit berdiri, menuding Hasan dengan telunjuk bergetar. "Cukup, ini semua tipu daya. Suara indah itu bukan bukti kebenaran. Jangan biarkan kita terperdaya oleh bacaan asing." Suaranya menggema, mematahkan keheningan, namun justru membuat beberapa jemaat terlonjak ketakutan. Suster Helena tersentak, wajahnya memucat. Kata-kata pria itu menusuk hatinya, namun benteng keyakinan yang selama ini kokoh mendadak retak. "Tipu daya," batinnya berbisik. "Kalau benar hanya tipu daya, mengapa hatiku merasakan kedamaian yang tak pernah kurasakan seumur hidup?" Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung, membuat sebagian jemaat tertegun melihat sosok yang biasanya tegar kini rapuh di hadapan seorang pemuda sederhana. Suster Maria menggenggam tangan Helena erat-erat, seakan hendak menahan dirinya agar tidak roboh. Namun ia sendiri sama terguncangnya. "Aku juga merasakannya," bisiknya, hampir seperti pengakuan dosa. Jemaat yang duduk di dekat mereka mendengar bisikan itu, dan kegelisahan pun menyebar semakin luas. Sebagian menunduk, takut menolak apa yang mereka rasakan, sementara sebagian lain menutup telinga, mencoba melawan suara hati yang mulai berbicara. Hasan berdiri diam, tubuhnya tegang, namun wajahnya tetap teduh. Ia tahu inilah saat terberat, ketika kalam Allah menembus hati-hati, selalu ada yang menerima dengan keharuan, dan ada pula yang menolak dengan amarah. Ia menghela napas dalam, lalu dengan suara tenang berkata, "Aku tidak datang untuk berdebat. Aku hanya membaca ayat-ayat Tuhan. Jika itu membuat kalian marah, maafkan aku. Tapi jika itu membuat hati kalian tenang, maka syukurilah, karena itu bukan dariku, melainkan darinya." Ucapan itu membuat ruangan kembali hening, namun bukan hening yang damai, melainkan hening yang dipenuhi pergulatan batin. Ada air mata, ada amarah, ada rasa malu yang tertahan. Dan di tengah kerumunan itu, dua biarawati kini benar-benar tak mampu menutupi keguncangan hati mereka. Mereka sadar, sejak ayat-ayat itu menggema, sesuatu dalam diri mereka telah berubah selamanya. Teriakan pria tua tadi masih membekas di dinding-dinding gereja, namun justru menciptakan gelombang yang berlawanan. Beberapa jemaat mulai berdesis, "Tapi, hatiku memang merasa tenang," sementara yang lain mengangguk cepat, "Tidak, itu hanya sihir." Jangan percaya, suara-suara saling bertubrukan, menciptakan keributan yang belum pernah terjadi sebelumnya di rumah ibadah itu. Gereja yang biasanya damai kini berubah menjadi medan pertentangan batin. Suster Helena berdiri dengan tubuh bergetar, wajahnya penuh air mata. Ia memegang dada seolah menahan sesuatu yang hendak meledak. Aku tidak bisa menyangkal," ucapnya dengan suara parau. Suara itu, firman itu, menembusku lebih dalam daripada doa-doa yang kulantunkan sepanjang hidupku. Ucapannya membuat sebagian jemaat terperangah, sebagian lain memalingkan wajah dengan kemarahan bercampur takut. Suster Maria mencoba menahan Helena, namun air matanya sendiri sudah jatuh. "Helena benar," bisiknya, kali ini lebih keras. Ada sesuatu dalam bacaan itu yang tidak bisa dijelaskan, bukan sihir, bukan tipu daya. Ini nyata. Jemaat mulai gaduh, sebagian memprotes dengan suara keras, sementara yang lain terdiam, hatinya terkoyak oleh pengakuan dua pemimpin rohani mereka sendiri. Hasan berdiri di mimbar kecil itu, matanya memandang semua dengan penuh iba. Ia tahu ini bukan karena dirinya. Ia hanyalah penyampai, dan yang bekerja adalah kalam suci itu sendiri. Dengan suara lembut ia berkata, "Aku tidak meminta kalian percaya kepadaku. Aku hanya ingin kalian mendengarkan dengan hati. Karena jika hati yang berbicara,
kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Kata-kata itu justru semakin menyalakan api perdebatan. Ada yang menjerit marah, ada yang menangis, ada pula yang diam terpaku dalam kebisuan panjang. Gereja yang tadinya berdiri kokoh kini terasa seperti rapuh dari dalam, retak oleh sesuatu yang tak terlihat namun nyata. Dan di tengah gemuruh itu, hati Suster Helena dan Maria semakin terombang-ambing, seolah mereka berdiri di tepi jurang antara keyakinan lama dan cahaya baru yang mulai menyinari jiwa mereka. Ketegangan di dalam gereja perlahan mereda. Jemaat yang semula gaduh mulai diam, sebagian menunduk, sebagian meneteskan air mata, dan sebagian masih bergulat dengan amarahnya. Namun satu hal pasti, tidak ada seorang pun yang bisa melupakan apa yang mereka dengar hari itu. Bacaan Al-Quran dari seorang pemuda sederhana telah meninggalkan jejak mendalam, tak peduli mereka menolaknya atau menerimanya. Suster Helena akhirnya duduk kembali dengan tubuh lemas. Ia menutup wajahnya, menangis sejadi-jadinya, bukan karena kalah, tapi karena hatinya menemukan sesuatu yang selama ini ia cari dalam doa-doa panjangnya. Suster Maria menggenggam tangannya erat, sama-sama terhanyut dalam kebisuan penuh makna. Keduanya sadar, hidup mereka tak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Hasan pun melangkah turun dari mimbar kecil. Ia tidak berbicara panjang, hanya menunduk dan berkata lirih, "Terima kasih sudah mau mendengarkan. Aku hanyalah seorang hamba, tapi kalam Allah lah yang sesungguhnya berbicara." Jemaat terdiam, tak ada yang mampu membalas ucapannya dengan kata-kata. Ketika Hasan keluar dari gereja, cahaya senja menyambutnya dengan hangat. Ia menatap langit, matanya berkaca-kaca, lalu berdoa, "Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati. Jangan biarkan aku sombong atas apa yang terjadi hari ini. Jika ini jalan-Mu, bimbinglah mereka yang hatinya Kau gerakkan, dan lindungilah aku dari ujian kesombongan." Senja itu menjadi saksi, bahwa keindahan kalam Allah mampu menembus ruang yang tak pernah diduga. Dan sejak hari itu, kisah Hasan menjadi bisikan yang terus bergema di hati jemaat gereja tersebut. Sebagian menolak, sebagian lupa, tapi sebagian lainnya diam-diam mencari, diam-diam merenung, diam-diam jatuh cinta pada kalam suci yang tak mereka mengerti bahasanya, namun mereka rasakan keindahannya. Ketegangan di dalam gereja perlahan mereda. Jemaat yang semula gaduh mulai diam, sebagian menunduk, sebagian meneteskan air mata, dan sebagian masih bergulat dengan amarahnya. Namun satu hal pasti, tidak ada seorang pun yang bisa melupakan apa yang mereka dengar hari itu. Bacaan Al-Quran dari seorang pemuda sederhana telah meninggalkan jejak mendalam, tak peduli mereka menolaknya atau menerimanya. Suster Helena akhirnya duduk kembali dengan tubuh lemas. Ia menutup wajahnya, menangis sejadi-jadinya, bukan karena kalah, tapi karena hatinya menemukan sesuatu yang selama ini ia cari dalam doa-doa panjangnya. Suster Maria menggenggam tangannya erat, sama-sama terhanyut dalam kebisuan penuh makna. Keduanya sadar, hidup mereka tak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Hasan pun melangkah turun dari mimbar kecil. Ia tidak berbicara panjang, hanya menunduk dan berkata lirih, "Terima kasih sudah mau mendengarkan. Aku hanyalah seorang hamba, tapi kalam Allah lah yang sesungguhnya berbicara." Jemaat terdiam, tak ada yang mampu membalas ucapannya dengan kata-kata. Ketika Hasan keluar dari gereja, cahaya senja menyambutnya dengan hangat. Ia menatap langit, matanya berkaca-kaca, lalu berdoa, "Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati. Jangan biarkan aku sombong atas apa yang terjadi hari ini. Jika ini jalan-Mu, bimbinglah mereka yang hatinya Kau gerakkan, dan lindungilah aku dari ujian kesombongan." Senja itu menjadi saksi, bahwa keindahan kalam Allah mampu menembus ruang yang tak pernah diduga. Dan sejak hari itu, kisah Hasan menjadi bisikan yang terus bergema di hati jemaat gereja tersebut. Sebagian menolak, sebagian lupa, tapi sebagian lainnya diam-diam mencari, diam-diam merenung, diam-diam jatuh cinta pada kalam suci yang tak mereka mengerti bahasanya, namun mereka rasakan keindahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Itulah akhir kisah dramatis tentang pemuda Hafiz yang diundang ke gereja dan bagaimana bacaan Al-Quran mengguncang hati jemaat. Semoga cerita ini memberikan pelajaran bahwa hidayah adalah milik Allah, dan keindahan kalamnya mampu menyentuh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Saya berdoa semoga Allah memberikan ketenangan hati kepada kita semua, menjadikan kita orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, dan semoga kisah ini bisa menambah iman dan ketakwaan kita. Terima kasih sebesar-besarnya kepada semua penonton YouTube saya yang sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar kisah penuh hikmah seperti ini bisa terus saya bagikan kepada sahabat semua. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda, melapangkan rezeki, serta menjaga keluarga kalian dengan rahmat-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.